Halo, selamat pagi semua. Ketemu lagi dengan kita. Jadi di vlog Vietnam kali ini kita tuh ada di hari ke-6, masih di hotel kita di Winem. Jadi resortnya yang bintang 5 di Danang ini. Fasilitasnya lengkap, mulai dari bisa bersepeda, terus bisa berenang di 2 kolam yang berbeda, bahkan ada kolam air hangatnya. Bahkan ada kalau di kolam anak kecil itu kita bisa mandi busa sepuasnya. Dan tentunya kita bisa main pantai juga sepuasnya, berenang di sana juga dan sebagainya. Jadi hari ini tuh kita nggak kemana-mana. Rencananya tuh kita mau istirahat di hotel karena ternyata penyakit keracunan makannya itu belum selesai. Jadi ibunya Aras ini kemarin sudah berobat kan, cuman masih nggak ada perubahan. Dan rencananya hari ini kita mau berobat lagi ke dokter yang berbeda. Jadi nanti setelah check out dari Winem, kita menuju ke Danang. Jadi hari ini tuh kita hari terakhir di Hoi An. Terus kita ke Danang, kita mau nginap di Hotel Flexi, yaitu di daerah dekat dengan Han Market. Jadi di pinggir sungai Han gitu, terus di pinggirnya juga ada Han Marketnya. Mungkin kalau di kayak di Braga mungkin ya, atau di Ciamplas gitu daerahnya. Jadi banyak tempat wisata dan juga tempat belanjanya itu banyak banget. Bagaimana keseruannya? Mari kita lihat. Alhamdulillah banget cuacanya ya Allah. Apa nggak panas? Nggak, aku kayak rumputnya nih bagus banget nih. Terus ya, apa kursi? Hah? Harus apa kursi? Kenapa? Apa kurusan? Iya. Kita mabok makanan Vietnam semua emang. Kenapa sih? Halo. Halo. Keluar lah. Hah? Kembali maupun sekir. Itu banyak kali kan. Banyak pegawainya. Kita ke kanan ya? Kiri dong. Abang mau main dekat juga. Pesan. Boleh. Ayang masa yang punya anak kecil. Dah, ya. Let's go, jalan lagi. Lagi, ntar main lagi ntar. Halo. Halo. Cangkulnya beda ya? Banyak kan? Halo. Ramah banget ya.
Iya. Beda gitu. Mama, abang boleh berenang di pantai? Enggak, ini juga. Kenapa? Banyak angin, mendung. Gimana kalau ada yang perosotannya aja? Iya, di situ aja yang tadi. Tapi kita foto dulu ya. Ya. Foto dulu, bikin lukis, baru berenang. Ini yang untuk parkirnya, tapi nggak boleh itu ternyata buat tamu hotel, bukan tamu hotel. Iya, kita semalam nih guys. Apa yang ini? Kayaknya ini juga udah nggak hangat deh. Coba pegangnya. Udah enggak? Enggak. Kayaknya sore deh, malam doang. Nanti. Udah dia udah buru-buru. Oh, ini. Abang awas licin bang. Mana? Itu kan sebelah sana tuh. Ayo. Mau foto di sana dulu tuh. Iya, aku mau ini aja gimana Pak Kakak ya? Di mana? Ntar ke mamah dulu ya. Kenapa ini? Ayo. Kita berenang di kolam aja yuk. Ya pindah yuk. Oke, tadi kita tuh udah check out di Winem. Jadi siang ini tuh rencananya kita mau ke Danang, ke daerah Han Market. Jadi kita pilih itu hotelnya untuk check in hari ini tuh di Flexi Hotel and Apartment di pinggir pasar Han Market. Terus daerahnya tuh enak gitu, jadi kayak Ciamplasnya Bandung. Jadi banyak outlet tempat belanja, ada kafe, ada hiburannya juga. Terus di pinggir sungai, kayak asik gitu tempatnya. Nah tadi kita tuh udah makan, jadi makannya itu nggak di hotel. Kita makan pesan di GrabFood. Oh iya, untuk di sini GrabFood terbilang sama kayak di Indonesia, harganya itu ya sedang lah. Mungkin kalau makanan mahal ya harganya juga mahal gitu. Tapi untuk ongkosnya itu tergolong murah dibanding di Malaysia. Kalau di Malaysia itu untuk Grab makanan agak lumayan mahal ongkosnya. Tapi kalau untuk di sini hampir sama kayak di Indonesia, malahan lebih murah untuk harga-harga makanannya. Cuman ya tadi kalau untuk makanan yang halal memang harganya lumayan jauh mahal. Jadi hampir kayak 2 atau 3 kali lipatnya makanan mereka gitu. Yang notabene-nya tuh sama-sama daging. Cuman kalau untuk halal kan pakai daging sapi atau ayam, sementara yang mereka itu pakainya daging babi. Jadi hati-hati kalau di sini ya, jangan sampai salah makan bagi yang muslim. Jadi ya perhatikan makanannya. Kenapa? Ya, cuman main di hotel doang.
Nah, sebelum kita sampai ke hotel yang hari ini ada di Han Market, jadi kita tuh sempetin buat belanja di Lotte Mart. Untuk di Danang mungkin Lotte Mart ini paling worth it, dari harganya itu murah-murah, barangnya juga lengkap, dan kayaknya paling lengkap dia sih dibanding ada grosiran lain gitu, tapi itu hanya untuk makanan, bukan siap saji. Tapi kalau misalkan di Lotte ini tuh ada loterianya, ada KFC-nya, ada hiburannya juga, bahkan ada untuk barang-barang oleh seperti pakaian dan makanan. Jadi worth it banget, kita sempetin dulu buat belanja, kita cari-cari apa yang kita perluin seperti buah dan obat-obatan juga ada di sini. Jadi jangan bosan-bosan kita untuk ke Lotte Mart. Dan perudonan duniawi. Oh, ada sushi juga. Nah, kita beli sushi. Halo. Ya, ada sushi ya. Ini ada Cina. Mari kita coba, kita review. Mau apa lagi? Mangka. Nah, ya udah cari. Nanti. Ya, beli apa kita ya? Buah-buahnya murah-murah. Beli apel, beli pisang, beli roti, beli cheesecake. Ayo kita cari yang udah dipotongin aja semangkanya, Nak. Ada belah sini, ayo belah sini ya. Nah, ini dia semangkanya. Jujur aku kayak kebita banget sama mangga, tapi aku lagi main suka. No, mama yang pilih. Dia mama yang pilih, dia. Iya, abang mahal banget dah, abang. Bang, ya udah pilih deh. Ini deh pisang apa semangka? Ya, mau pisang apa semangka? Aduh, mangganya menggoda. Oke, sekarang kita udah sampai di Danang. Tadi perjalanan dari Windham ke Flexi ini tuh sekitar 22 kilo atau mungkin 40 menitan, karena kita tuh bawa motornya tuh santai karena bawa anak ya. Terus juga tadi kita sempat nyobain makan di Lotte, terus lanjutin perjalanan. Oh iya, untuk bensin ngerasa kayak awet banget bensinnya. Jadi selama kita 10 hari itu tuh kita cuma ngisi 1 kali full tank doang. Ngisi full tank itu hampir Rp50.000 karena agak lumayan mahal bensinnya. Tapi nggak tahu, kayak kualitasnya mungkin beda kali ya. Jadi selama kita bawa muter-muter dari Danang ke Hoi An ke daerah Coconut Boot itu, basket boot ya, terus ke Hoi An lagi, Hoi An terus ke Coconut lagi, Coconut terus ke daerah Danang, dan kita itu muter-muter sampai ke daerah Sontra. Itu kayak bensin tuh lama banget habisnya. Jadi bensin tuh selama di Vietnam kita ngisi sekali doang, dan itu bener-bener kayak awet banget gitu. Jadi kalau untuk bawa motor di Vietnam ini worth it banget dibanding kita nyewa mobil atau pesen Grab. Terus memang di sini itu kan bisa pakai SIM Indonesia ya. Jadi untuk daerah sini itu bisa pakai SIM Indonesia karena masih Asia Tenggara. Cuman hati-hati, bagi warga lokal itu tuh beberapa kali tuh ngingetin kita bahwa di Danang ini tuh ada beberapa polisi tuh yang nakal, yang tiba-tiba itu nilang kita tanpa sebab gitu loh. Terus pernah juga lihat di internet gitu kan, ada orang yang ditilang di Vietnam dan hampir dikenakan biaya denda itu 1 juta dong. Coba bayangin. Tapi kalau selama kita bawa motornya itu nggak ngawur, kita tahu rambu lalu lintasnya, mana lampu merah dan sebagainya, mana jalur cepat, mana enggaknya gitu, insya Allah aman di sini naik motornya. Dan yang heran juga di sini tuh ada beberapa gitu ya, kayak perempatan itu yang dijagain tuh nggak cuma sama polisi, tapi tentara juga ikut ngejagain lalu lintas.
Ya mungkin nggak tahu ya maksudnya apa, tapi mereka tuh ngejagainnya tuh pakai senjata lengkap gitu loh. Tapi overall di sini motoran seru banget, apalagi nyobain jalur kanannya itu luar biasa experience-nya tuh. Jadi kalau ke Danang tuh jangan sampai nggak nyobain motornya. Motoran di Danang itu wajib buat kalian mau ke Danang. Nah, kita udah sampai di Flexi Hotel and Apartment. Yuk kita coba review hotel dan fasilitasnya. Ikutin abang yuk. Ini kamar mandinya. Ini kulkasnya. Ini dapurnya. Ini ruang tamunya. Ini meja makannya. Terus ini TV-nya guys. Wow, terus tidurnya di mana dong? Oh, kamarnya di atas. Coba tunjukin. Ini dia sempit banget. Di atas sempit banget sumpah mak. Wow, soalnya kan ini bang, ini 2 lantai. Awas. Halo mama. Hai. Yuk kita makan apel yuk, sambil nonton TV yuk. Ayo. Awas turunnya, pelan-pelan. Makan semangka woi. Guys, ini makanannya guys. Oke, tadi itu kita habis check out dari Windham Hoi An. Terus kita bawa motor dari Hoi An ke Danang. Ini di Flexi ya, deket Han Market. Recommended kayaknya kalau misalkan mau nginep di deket Han Market, kayak Braganya ya, kayak Braga gitu kan. Pinggir-pinggirnya itu banyak toko oleh-oleh, banyak kayak Ciamplas gitulah gitu. Jadi kalau misalkan mau Guys, nginep di daerah dekat Han Market, Ini ada makanan apa? ada apel Vietnam tuh. Kayak Han Market tuh seru kayaknya. Tadi perjalanan kurang lebih 50 menit. Ini kan Tapi bolong. kita berhenti dulu tadi di Lotte Mart. Kita belanja kebutuhan sehari-hari kayak misalkan roti, minuman, beli makanan. Soalnya jujur makanan Vietnam gak ada yang nyambung di lidah kita. Makanya kita tuh kentut nih guys. Makanya kita tuh selalu nyari fried chicken ya. Entah itu KFC, MCD atau Lotterian. Enggak, itu enggak. Kayak Lotterian. Jadi ya makanannya mendingan Tahu nggak guys? sama Mama aku suka pindah-pindah hotel loh. iya, tiap hari pindah hotel. Karena kan buat experience baru. I'm so sorry for that, okay? Oh iya, info juga nih, Bini ini keracunan makanan nih. Kemarin sempet ke mana? Ke klinik, BPJS nggak berlaku ya. Iya. Betul. Dan obatnya lumayan mahal. Satunya itu dikenain 150 dong. 190 dong untuk satu jenis obat. Makanya kemarin itu tuh hampir 700.000 dong, berarti sekitar 400 ribuan buat obat mencret doang. Makanya kalau kesini kayaknya cocok bawa diapet atau entrostop ya. Entrostop karena makanannya sih yang nggak cocok di lidah kita, mungkin di perut kita. Oke, jadi sore ini tuh dapat misi sendirian. Misinya itu adalah ngambil koper. Jadi kan kemarin itu kan kita ke Hoi An ya. Jadi tipsnya itu adalah kalau misalkan dari Danang mau ke Hoi An dan kita bawa koper, itu mendingan kopernya itu kita simpan di hotel yang ada di Danang. Tapi dengan catatan hotelnya itu yang bintang 4 atau bintang 5 agar keamanannya itu terjaga. Jadi setelah si koper itu kita simpan atau kita titipin gitu ke hotel, jadi kita tuh ke Hoi An itu tuh cuman bawa backpack doang, karena kan di motor tuh bertiga, karena tempatnya juga nggak terlalu lega di motor, jadi kita tuh cuman bawa backpack yang muat untuk 3 malam gitu. Di Hoi An kita udah main selama 3 malam.
Habis itu kita balik lagi ke Danang. Nah, jadi enteng bawaannya, nggak perlu bawa koper. Tapi PR-nya adalah kita harus ngambil koper lagi di hotel tersebut. Ya, ini nih. Jadi sore ini tuh kita mau ngambil koper di hotel yang di Golden Plaza itu. Sore ini nggak tahu kenapa banyak banget tentara gitu. Mungkin ada acara negara atau apalah gitu. Jadi hampir sepanjang jalan itu tentara sama polisi itu ada semua gitu. Ngamanin apa nggak tahu gitu. Tapi memang malam ini tuh ada acara kata warga sekitar. Dan karena keterbatasan bahasa ya, jadi kita tuh pas nanya itu nggak tahu acaranya apa. Tapi meriah banget, sepanjang jalan tuh kayak macet banget gitu. Terus banyak warga yang lalu lalang buat buat acara antar malam. Oke, selama perjalanan temenin terus kita selama di perjalanan ini. Oke, tambahan aja mungkin ya buat yang mau dari Danang ke Hoi An. Itu kalau bawa koper mendingan di Danangnya itu pas hari-hari awal kita pesen hotel yang bintang 4 atau 5 lah yang bagus. Nanti ke Hoi An itu kan sekitar beberapa hari aja. Nah, itu kita bisa tuh tinggal kopernya. Terus kita tinggal bawa tas doang ke Hoi An. Kayak begini nih. Jadi tuh kita tuh cuman 3 hari di Hoi An, cuman bawa backpack doang. Kopernya kita tinggal di hotel. Boleh kalau untuk yang bintang 4 atau 5, 3 pun mungkin boleh, tapi ya agak kurang percaya gitu ya. Jadi mungkin itu tipsnya aja. Jadi sekarang kita mau pulang ke hotel yang tadi. Nah, itu sebelah kanan tuh Dragon Bridge, guys. Oke, kita mainkan klakson kalau di sini. Udah kayak perindapan ya. Halo, Sir.
Nah, ini suasana malamnya. Kebetulan sekarang itu adalah malam minggu dan malam libur juga ternyata sama kayak di Indonesia. Jadi malam minggu ini tuh ramai banget, orang-orang Vietnam pada keluar, dan dari tadi tuh ngedengar suara petasan gak berhenti-berhenti. Nggak tahu kan, yang tadi saya bilang bahwa suaranya itu kayak tentara, itu sepanjang jalan tuh ada semua gitu. Dan katanya juga ada acara, makanya kita penasaran, kita keluar hotel dan kita nyari sumbernya. Dan sumbernya ternyata ada di pinggir Sungai Han. Nah, setelah kita keluar sebentar, akhirnya kita buat mampir di apotik tadi. Di apotik kita berobat juga, tapi nggak ada dokternya katanya, jadi kita hanya beli obat. Kemudian setelah kita beli obat, kita beli jus Vietnam. Dan ibunya baik banget tadi, sempet ngasih jajanan ke si Aras juga. Jadi kayaknya orang sini yang katanya komunis, nyatanya sih ramah-ramah ya. Apa sih nama alpukat? Lu nggak dikatakan alpukat apa guys? Alibaba kali. Alpukat apa sih yang? Alpukat apa yang kayak gini namanya alpukat apa? Kayaknya sih aligator. Berarti tuh 20.000 dong. Oke. Sama aja sih. Ada dua. Jangan lah. Ya, cukup sekian perjalanan hari ke-6 ini. Kita mau istirahat karena besok kita mau ke Han Market dan juga cari jajanan halal lainnya. Sampai ketemu hari ke-7 nanti. Bye-bye.